Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dengan program Sapaan Berkat dari Jemaat Gemim Peniel Tuna Waunasa. Saya percaya bahwa dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kasih Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Terima kasih untuk tuntunan-Mu di kehidupan ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami semua untuk kami mengerti, memahami apa maksud firman Tuhan dan memberlakukannya dalam hidup. Tolonglah hamba-Mu untuk memberitakannya dan tolonglah kami semua untuk memberlakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati, dan memberlakukannya dalam hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin memulai dengan menceritakan tentang Injil Yohanes. Saya sedikit memberikan background tentang Injil Yohanes. Yohanes memulai Injilnya bukan dengan mengatakan tentang fakta historis tentang kelahiran Yesus Kristus. Seperti Matius, Markus, Lukas. Kalau ketiga Injil ini menceritakan tentang apa yang terjadi
ketika Natal tentang kelahiran Yesus Kristus, menyebutkan tentang tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Tetapi Injil Yohanes berbeda. Dia tidak menyebutkan fakta historis, dia tidak menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat seperti Maria, Yusuf, gembala-gembala, malaikat-malaikat. Tetapi Yohanes membahas apa makna dan arti Natal di balik fakta-fakta historis yang ada. Yohanes memulai Injilnya dengan kacamata kekekalan. Kita bisa lihat di ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dan saat ini mari kita melihat apa yang dikatakan Yohanes yang terdapat di dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di awal ini saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, ketika saudara hendak mengenal seseorang, pertanyaannya apakah pengamatan saudara atau observasi saudara itu cukup untuk kita mengenal seseorang? Nah, tentu tidak bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengenal seseorang hanya dengan melakukan pengamatan atau observasi terhadap orang tersebut. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita ingin mengenal seseorang, harus ada interaksi antara kita dengan orang tersebut. Contohnya, saya bisa tahu tentang Pak Jokowi, tapi saya tidak bisa mengenal Pak Jokowi kalau tidak ada interaksi yang terjadi antara saya dan Pak Jokowi. Kata-kata seseorang mengungkapkan jati diri dan siapa dirinya. Nah, kita kembali kepada firman. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kata-kata Allah menjadi Yesus. Firman Allah menjadi Yesus. Yang artinya, saudara-saudara, kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengenal Yesus. Firman dalam bahasa Yunani logos. Logos akar kata dari logik, logika. Jadi logika Allah menjadi Yesus Kristus. Logika Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Ketika kita melihat Yesus, ketika kita mengenal Yesus, maka kita dapat mengenal Allah. Allah yang begitu sulit untuk kita pahami, Allah yang begitu sulit untuk kita mengerti, kini menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus yang kita bisa lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati kasih sayang dan pengampunannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus di tahun ini. Dan oleh karena itu arti Natal bagi kita adalah bahwa Tuhan mendengar jeritan kita. Dia tidak lagi tinggal duduk di atasannya, tetapi dia sendiri yang turun untuk menolong kita yang paling hina ini. Dia sendiri yang turun untuk menjumpai kita yang berdosa ini. Firman jadi manusia, yang ilahi jadi jasmani, yang kaya jadi sederhana. Sehingga Tuhan Yesus harus lahir dibungkus dengan kain lampin, kain bekas, yang kemudian dibaringkan di dalam palungan. Sehingga firman jadi manusia supaya ia merasakan apa yang kita rasakan. Dia melalui apa yang kita lalui. Dia menggumuli apa yang kita gumuli. Saudara-saudara mungkin pernah merasa berduka. Berduka begitu hebat. Tetapi Tuhan Yesus sudah lebih dahulu merasakannya. Saudara-saudara punya pergumulan, tidak punya uang, Tuhan Yesus juga pernah menggumulinya. Tidak punya tempat tinggal, Tuhan Yesus juga menggumulinya. Difitnah, dicaci maki, dikhianati, Tuhan Yesus juga pernah menggumulinya.
Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal Yesus. Dan kalau kita mengenal Yesus, berarti kita benar-benar memahami, memaknai arti kelahirannya. Sehingga saudara-saudara, ketika kita hendak menyambut Natal Yesus Kristus di tahun ini, maka biarlah kita benar-benar mengenal siapa Dia. Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, hidup bagi kita semua. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami semua. Dan ketika kami sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal Yesus Kristus di tahun ini, maka biar kiranya firman-Mu yang akan menuntun kami semua untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dengan taat dan setia. Melakukan setiap kehendak Bapa, melakukan setiap firman Allah dengan taat dan setia. Tolonglah kami semua Tuhan, dan kiranya hidup kami benar-benar bermakna dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara sapaan berkat kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.